Salam hormat untuk para narasumber. Alhamdulillah sudah hadir Profesor Andi Adriansah, ya. Kemudian ada Dr. Ferry Hadari. Kemudian ada Pak Nandu. Nah, Pak Nandu ini yang kayaknya posisinya paling jauh, ya, ada di Tokyo, Pak Nandu. Oh. Dan satu lagi, mestinya ada Bu Cinda, cuma ini tadi pagi Bu Cinda ini harus ke rumah sakit karena anaknya butuh pertolongan. Jadi mohon maaf Bu Cinda mungkin batal hadir atau mungkin nanti kalau memang kondisinya memungkinkan akan menyusul, ya. Kita doakan bersama-sama semoga putranya Bu Cinda segera diberikan kesembuhan. Profesor Andi Adriansah, beliau adalah guru besar Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana Jakarta. Kemudian ada Dr. Ferry Hadari, ini pembina robotika dan pembinanya Japan Corner, ya, di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ya. Di Pontianak ada Japan Corner. Ya. Sebenarnya ini ada Pak Nando yang lagi di Japan ini. Jadi beliau sedang studi S3 di Tokyo Metropolitan University. Ya. Baik, saya di sini nanti yang menemani teman-teman semuanya untuk sesi talkshow kita, ya, dengan tema robot dan anak kita. Nah, ini tema yang menarik, dan karena hari ini tepat 23 Juli adalah peringatan Hari Anak Nasional, ya. Selamat buat kita semuanya, karena kita semua adalah anak-anak juga, ya. Baik, kayaknya saya suka yang muda dulu aja deh kalau gitu. Mas Nando, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya juga cukup kaget diajak diskusi di sini. Jadi saya coba, ya, saya sampaikan aja apa yang saya ketahui gitu. Nggak banyak. Saya coba share screen. Ya, yang banyak kan robot dan anak, ya. Jadi saat ini saya juga punya anak. Ya, ini sekitar CV saya. Saya bermain ikut robot mulai kuliah. Sebenarnya saya tertarik di masuk kuliah itu juga karena robot. Waktu itu tim ITS membuat mobil listrik. Saya kalau nggak salah EV berapa gitu, ya. Awal-awal mobil listrik. Nah, dari situ saya tertarik ke robot. Akhirnya masuk nyari jurusan elektronika. Awalnya pengen masuk ITS, tapi lihat kemampuan nggak nyampe. Jadi saya masuk PENS. Dan beruntungnya ketika masuk PENS, ya sepertinya itu jalannya. Jadi tim robot. Ya, sampai 3 kali jadi tim. Akhirnya balik lagi ke PENS. Ternyata ya jadi dosen. Akhirnya dipercaya untuk bimbing mulai 2007 sampai kemarin 2019 saya berangkat ke sini. Dan selain bimbing robot juga ikut membina Asian Skill. Asian Skill ini LKS, ya. Kalau di Indonesia LKS. Cuman tingkatnya ASEAN dan World Skill di mobile robot. Apalagi di robot, ya. Ya, seperti itu, dan beberapa juri LKS, ya, ikut membantu teman di kompetisi-kompetisi lokal. Saya langsung aja. Jadi di kemarin ada saya bilang ke Pak Arif untuk, ya, kita ngobrol aja, saya tidak memberikan kuliah karena sekarang juga tidak sedang kuliah, jadi kita share aja. Ya, jangan kuliah. Iya. Karena saya juga nggak siap dengan kalau harus memberikan materi. Jadi kalau bicara dengan perkembangan robotika di dunia dan di Indonesia, di dunia sendiri, ya, semakin banyak
sangat makin tinggi ya, robotik. Bahkan robotik tidak hanya sekarang arahnya ke artificial intelligence, dan juga robot lebih humanis, lebih manusia, sehingga tren yang saya ketahui, jadi dalam mendesain atau memberikan artificial intelligence ke robot itu udah menyentuh ke psikologi. Jadi menggabungkan psikologi di sana. Di bagaimana orang itu tidak hanya memandang robot itu sebagai benda, tapi robot juga punya sisi psikologinya. Ya kalau di Indonesia cukup ngetren dengan banyaknya kompetisi, terutama di KRI, semakin banyak kontes robot di Indonesia, kontes robot apa gitu. Mulai dari perguruan tinggi sampai SD. Cuman yang saya amati di Indonesia ya berkembang, cuman berkembangnya banyak di kompetisi itu. Artinya kompetisi juga masih ke arah entertain. Beda dengan yang saya alami di sini. Jadi kompetisi robot di sini itu memang berdasarkan kebutuhan yang ada di negara ini. Misalkan robot service gitu, terus robot yang untuk convention store, kombini, itu kayak Indomart, Alfamart gitu di Indonesia, Indomart. Jadi salah satu permasalahan seperti di Indomart itu, pekerjanya harus memasukkan minuman di dalam kulkas atau freezer. Nah, itu nggak nyaman, membuat orang nggak nyaman. Sehingga di kompetisi itu, di lomba itu, robotnya menggantikan itu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan orang yang tidak mengenakan itu bisa digantikan oleh robot. Yang kedua, untuk toilet. Ya. Jadi pekerjaan membersihkan toilet itu cukup, ya siapa sih yang mau membersihkan toilet ya. Jadi di kompetisi itu bagaimana bisa membersihkan toilet di kloset, bisa deteksi urin, kotoran. Jadi kompetisinya memang berdasarkan kebutuhan apa yang ada di sini, hingga nanti bisa dipakai. Jadi kalau saya bandingkan dengan saya ikut mengikuti kompetisi kontes robot dari tahun 2002 itu sampai sekarang, yang namanya kontes robot pemadam api yang dipadamkan lilin gitu sampai sekarang. Jadi berapa puluh tahun itu emangnya masih lilin. Ya itu mungkin ada sedikit mungkin perlu kita perbaiki bersama ya. Terus yang kedua tentang kiat belajar robotik, kalau saya pribadi robot itu ya kayak bermain saja. Suka, nggak tahu kenapa kita bisa suka, kenapa ya karena kita suka akhirnya mempelajari ya. Untuk yang kurikulum ini agak kurikulum ini yang saya sorotin dari tentang kurikulum robotika untuk anak-anak ya, terutama di SD, SMP. Saya melihat beberapa kurikulum atau eskul atau lomba di Indonesia, beberapa, tidak semua ya, beberapa kompetisi itu seperti hanya mengajarkan seperti monkey training, seperti saya gambarkan ini. Jadi anak diajari sesuatu, nanti lombanya itu. Jadi contoh terkecil, saya tidak menjelekkan sesuatu lomba, tapi ada satu lomba yang anak itu cuma diajari untuk tekan tombol satu, lombanya jalan gitu. Udah, jadi cuma diajarin mencet tombol aja. Nah itu menurut saya nggak apa value buat anaknya itu. Oke, memang bisa tampil, cuman apa yang didapatkan dari anak itu. Jadi kok cuman sekedar ingin menang, ingin ya kompetisi seperti itu, saya rasa nggak menarik gitu. Yang kedua ini monkey see, monkey do. Sorry saya menganalogikan seperti monkey gitu ya. Karena anak cuma diajari seperti itu, jalankan itu. Itu yang menurut saya
kasihan sih untuk mereka gitu. Jadi ya hanya seperti robot jadinya. Jadi menciptakan robot jadi robot. Gitu. Orang yang membuat robot jadi robot. Hanya petugas. Ya kreativitas mereka nggak keluar. Ditambah lagi tuntutan harus menang. Itu yang saya rasa kurang fair lah. Ya, saya melihat beberapa ini yang saya coba terapkan sendiri ke anak saya. Jadi mainan mungkin Kokaro sudah mengadopsi ini ya. Beberapa kitnya mengadopsi seperti ini. Jadi yang kanan atas ini hanya manual, hanya 2 motor, 2 seat, bisa maju mundur. Nah, tapi mereka bisa berkreasi macam-macam. Bikin apa? Jadi tidak ada jawaban yang robotnya harus seperti ini menang dan sebagainya. Harus apa ya? Intinya tidak ada jawaban benar salah, tapi di situ kreativitas mereka yang keluar itu. Dan lomba-lombanya juga sederhana dengan objek-objek yang di lingkungan mereka. Seperti ini snack-snack yang bisa ditemuin di Indomaret, di Alfamart gitu ya. Snack-snack mereka. Dan kita bisa membuat mainan itu dengan kreatif. Dengan kasus tertentu memang dituntut untuk cepat. Misalkan lombanya untuk cepat gitu. Siapa yang tercepat, siapa yang paling tinggi atau dan sebagainya. Tapi dari situ idenya banyak. Mereka berkreasi macam-macam dan saya rasa unik gitu. Jadi tidak mereka merakit sendiri, tapi juga perlu dipertimbangkan di sini sisi safety. Karena saya melihat tool yang dipakai juga sangat aman. Untuk pemilihan gunting pun dia harus menggunakan gunting yang tumpul. Jadi nggak boleh pakai gunting yang lancip. Gitu. Jadi untuk safety-nya mereka seperti itu. Ini sebenarnya saya lihat di YouTube-nya Kokaro sudah membuat lomba ini, lomba-lomba semacam seperti ini. Dan ini hanya diikuti untuk anak-anak, bahkan dewasa pun juga bermain seperti ini dengan alat yang ada di sekitarnya, mereka bisa berkreasi. Ada yang programming, jadi mulai meningkat ke programming. Programming juga sederhana, hanya logic. Jika ditekan maka jalan, tekan mundur, seperti simple. Tapi mereka udah mulai bagaimana membuat logika programming di sana. Dan ini software-nya juga free, nggak salah pakai Escape. Escape. Ya. Memang kitnya agak mahal. Ya. Mungkin tapi tetap di bawah 1 juta sih, sekitar 400, 500 nggak salah. Kitnya untuk Bluetooth-nya itu. Tapi motor cenderung murah mungkin, sehingga bisa untuk di Indonesia diterapkan seperti ini. Ini eksperimen saya sebenarnya. Saya pakai programming yang produk dari Indonesia, pakai Learn Follower. Dan ini hasil maka di Kurikit. Saya belikan anak saya untuk mencoba, dan saya menarik juga. Jadi sebenarnya di kit itu tidak ada roda, tapi ternyata dia bisa menemukan ide roda dari tutup apa itu? Potato chips. Dia dilubang-lubangi sendiri, dipasang di tusuk-tusuk sendiri. Gitu. Paling saya bantu cuman ini masang karetnya seperti itu. Ini juga ada stick tusuk sate untuk gabungkan. Jadi ya mereka ngetek sendiri gitu. Sehingga juga belajar, ternyata kok ini mundur, kok ini maju, padahal kabelnya cuma dibalik gitu aja udah. Suatu menarik buat mereka. Ya, itu sih yang bisa saya share. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nando, asik banget. Ya, memang Kokaro tahun lalu sudah sempat mengadakan lomba, mendesain lomba ya, karena ada pihak yang ingin dibuatkan sebuah event gitu, dan salah satunya memang seperti tadi itu, jadi menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan snack dari minimarket. Baik. Itu bisa langsung dikonsumsi, Pak.
Heeh. Jadi yang menang hadiahnya adalah makan snacknya sendiri. Baik, selanjutnya langsung aja ya kita sambung ke. Jadi kalau tadi dari Tokyo itu jauh di utara sana ya. Kalau di peta itu di atas turun berarti ke Kalimantan dulu ini turunnya. Pak Dr. Ferry Hadiri dulu, monggo. Makasih Mas Arief, apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Oke, makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ini kesempatan kedua dari Kokaro kayaknya. Sebelumnya 2 tahun lalu ya Mas Arief ya, udah ketemu sama teman-teman. Iya benar. Iya. Prof. Andi, salam kenal, juga Mas Nando, salam kenal. Kalau di Pers ITS itu teman dekat saya itu Pak almarhum Pak Son Kuswanti ya. Pak Son itu teman baik saya waktu di Jepang dulu, waktu sama-sama di Tokodai. Iya Pak Son, sama-sama di Tokodai dulunya tahun 2000 ya. Kemudian juga Pak Indra di Fukui dulunya, di Fukui seperti itu. Jadi dengan beliau, saya izin ini diminta sama siapa? Sama teman Mas Arief ini untuk sekedar sharing doang sih tentang apa sih yang sudah dilakukan di Kalimantan gitu loh, di Pontianak. Oke, apakah sudah terlihat ya teman-teman sekalian ini? Sudah. Sudah, oke, untuk siwon. Oke, ini saya Ferry Hadari, sehari-harinya dosen di Untan, di Fakultas Teknik Untan. Ini slide keduanya ini punya anak 4 sebetulnya. Alfa, Shiva, Zahwa, dan Ayah pernah di Jepang tahun 2000 sampai 2006 waktu itu. Sekarang jadi dosen dan juga sekaligus kepala lab. Kepala lab dan juga sekarang koordinator Jepang Founder Untan. Oke. Nah, saya ingin berbagi saja. Ini kelihatan nggak Mas Arief ya? Foto ini ya? Ada ya? Berpindah nggak ya? Ada terlihat. Oke, sip. Nah, ini saya waktu kecil. Saya cuma ingin cerita bahwa kita itu mengalami masa-masa kecil ya yang menyenangkan, membahagiakan seperti ini. Ini saya laki-laki satu-satunya di rumah, nakal juga, manjat pohon jambu segala macam seperti itu. Tapi ternyata dari kampung Kalimantan itu termasuk pulau yang mungkin berbeda sama Jawa ya. Mungkin tentang robot itu juga masih hal-hal yang harus kita gaungkan, kita sosialisasikan kepada semua orang gitu seperti itu. Nah, kalau ditanya kapan saya mulai concern terhadap mungkin robot itu sebetulnya ketika dulu kuliah ya teman-teman juga udah banyak yang bikin robot seperti itu. Tapi ketika saya menjadi wakil dekan urus mahasiswa itu ada teman-teman mahasiswa yang ke saya, Pak kita ikut lomba robot yuk gitu kan, ayo saya bilang gitu kan. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah kita bisa juara 2 nasional waktu itu. Juara 2 nasional waktu itu di Sabuga ITB, waktu itu kita kalah sama Polban Bandung waktu itu. Nah, itu menimbulkan semacam self confidence kepada kami di Kalimantan bahwa ternyata kita bisa gitu loh. Walaupun saat itu di backup sama teman-teman yang juga jago-jagonya yang dari UGM. Jadi ada teman yang memang kenal baik dengan saya. Kemudian waktu itu beliau juga di lapangan membantu melatih juga mahasiswa yang ikut lomba waktu itu. Dan alhamdulillah juara 2 nasional, kemudian itu diikuti dengan prestasi-prestasi yang lain. Nah, ada hal yang menarik mungkin ini berkah kali ya. Yakin saya berkah banget itu loh. Jadi kita itu memulai persiapan lomba itu waktu itu adalah memulainya dari musola. Jadi di Fakultas Teknik itu ada musola namanya Istiqomah. Itu kita memulai mencoba alat segala macam itu ya dari musola. Kita nggak punya ruang khusus kayak Pers, kayak ITS, itu kan luar biasa ya. Mereka punya aula yang khusus untuk robot gitu. Kita nggak punya waktu itu. Dan saat itu ya kita gunakan lapangan parkir di musola Fakultas Teknik Untan waktu itu untuk persiapan robot. Waktu itu kita ke robot yang KRI yang besar dan juga robot yang pemadam api waktu itu.
dan ternyata bisa menang. Nah kemudian dilanjutkan dengan prestasi-prestasi yang lain. Kita pernah juga menang lomba robot yang di Bali waktu itu dengan desain terbaik untuk berkaki pemadam api. Nah kemudian juga pernah menang juga di ITS, ingat saya waktu itu, untuk lomba robot bowling saat itu. Kemudian juga ini kita mencoba menerjemahkan robot itu bukan berarti bahwa hanya untuk dunia akademis saja, tapi juga kita bermain di waktu itu adalah pada ulang tahun Kota Pontianak. Jadi saya ngadap ke dinas waktu itu, dinas kementerian kebudayaan dan pendidikan waktu itu Kemudian setelah itu saya bilang, Pak, kenapa nggak mencoba membunyikan sirene untuk tanda kulminasi Pontianak itu dengan menggunakan robot? Loh, bisa ya Pak, bisa. Padahal cuma pakai robot aja, dalamnya pakai mesin, didandani kayak baju Melayu atau mungkin baju Tionghoa, baju Dayak, karena Kalimantan khas dengan 3 suku, Tionghoa, Dayak, Melayu, dikenakan baju, berjalan pakai line follower, kemudian menekan tombolnya bunyi, semua senang, tepuk tangan. Kan itu biasa buat ada teknik seperti itu. Tapi itu menyenangkan buat masyarakat yang melihat, wah ternyata bisa ya pakai itu gitu kan, seperti itu. Nah kemudian berkembang, mulai robot terbang seperti ini, seperti itu. Nah kemudian dari situ saya berpikir bahwa gini, ini mahasiswa yang pintar-pintar robot itu akan berganti generasi seperti itu. Nah kebanyakan mahasiswa itu yang masuk ke teknik, yang suka robot, itu adalah mereka yang pernah ikut lomba robot. Pernah ikut lomba robot ketika SMA-nya. Atau pernah melihat robot ketika berkunjung semacam outing school itu ke lab kami. Nah, saya kemudian dan Aslab mencoba membuka kelas robot di lab kita untuk membuat kreasi robot yang tentunya menarik buat mereka. Seperti robot soccer seperti itu. Mereka lomba masukin bola ke gawang lawan dengan hanya menggunakan menggiring bola seperti itu, pakai desain robot sendiri, silakan seperti itu, kita bimbing selama 3 hari, tapi silakan desain robot, coding kita ajarkan, dan desain mereka sendiri yang menentukan seperti itu. Alhamdulillah akhirnya mereka punya daya kreativitas yang tinggi, dan ya alhamdulillah waktu itu cukup banyak peminat, bahkan sampai sekarang itu sudah ditanyain bahwa Pak Firly buka lagi nggak kelas robot gitu kan, seperti itu. Jadi ada hal yang menyenangkan ketika kita bisa mentransfer teknologi itu kepada anak-anak gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada kita semua ya insya Allah seperti ini kan ya, manfaatnya apa gitu loh. Jadinya memang untuk merangsang kemampuan berpikir secara sistematis, juga meningkatkan kemampuan motorik anak gitu loh, memacu daya imajinasi anak, melatih kesabaran, dan memang ini kepada minat pada mata pelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saya coba menerjemahkan juga ini pada bimbingan mahasiswa saya. Saya izin tunjukkan slide yang berikutnya. Oke. Nah ini, jadi kita mencoba mengembangkan robot itu sebagai untuk media edukasi, permainan untuk mengenali lagu daerah dan juga menyebutkan sila Pancasila. Jadi saya mencoba bilang sama Aslab, saya coba kita bikin robot yang bisa menunjukkan bahwa mengingatkan terhadap lagu daerah. Kita bikin desain seperti ini pakai sistem RFID juga, pakai Arduino seperti itu. Jadi robot itu berjalan pada satu papan, kalau pas kena papan yang warna kuning pakai sensor juga seperti itu, maju ke depan, kemudian berhenti pada papan warna kuning, maka dia harus mengambil kartu itu ada lagu daerah. Contohnya lagu daerah Kalbar, yaitu Cicik Priok seperti itu. Nah, kemudian kartu itu ditempelkan di kepalanya robot pakai RFID, kemudian robotnya bisa bernyanyi lagu daerah seperti itu. Ini desain robotnya lagi kita bikin sih seperti ini untuk permainannya, dan kemudian ide muncul lagi bahwa kita mencoba untuk mengenalkan atau mengingat kembali tentang sila-sila Pancasila. Sila pertama apa, kedua apa, tiga apa, empat apa, lima apa, dengan menggunakan robot. Jadi saya bilang ke mahasiswa saya bahwa kita kenapa nggak mengenalkan teknologi robot itu secara kekinian.
Nah, mumpung juga ada mata pelajaran Pancasila untuk anak-anak yang mungkin PAUD, TK, SD. Nah, kita mencoba mengenalkan mereka menghafal sila Pancasila tapi menggunakan robot secara permainan. Itu coba kita kembangkan di lab kami sehingga memberikan semacam pembelajaran kepada siswa tapi dengan cara kekinian. Karena generasi sekarang nggak kenal lagi main layang-layang, mungkin udah main kelereng, itu nggak lagi bagi mereka, tapi mereka kenal dengan dunia robot. Nah, itu kita coba kenalkan dengan cara kekinian seperti ini. Oke, itu aja Mas Arief, mungkin dari saya, nanti silakan mungkin sambil ngobrol-ngobrol panjang aja nantinya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah luar biasa ya, Ania. Asik. Pak Ferry ini suka interaksinya dengan anak-anak luar biasa. Baik. Silakan. Kita lanjut untuk narasumber yang terakhir ini ya, karena sampai semana saya sebut tadi untuk Bu Cinda berhalangan hadir, berarti selanjutnya langsung ke Profesor Andi Adriansah. Monggo, Prof. Andi. Baik. Izin share Pak ya? Oke, silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Terima kasih Pak Mas Arief Yudanarko, kemudian Mas Nando tadi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa nyamperin ke Jepang kapan-kapan gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Ferry Hadari, orang Untan ini. Saya punya family di Untan. Ya. Pernah sekali ke Untan, waktu itu ada acara Forte, nggak salah ya? Iya betul, Forte. Ya, tahun berapa itu ya? 2000. Iya betul Pak, 3 gitu tahun ya. lalu Kak, benar. Betul, Pak betul. Didi ya juga ya, yang keluarganya, Ustadz Didi. Oh iya, betul. Oh, kok masih ingat Pak Heri ya? Iya, ingat banget Prof. Iya, betul. Main-main ke sana. Pak Mas Arief ini kayaknya sudah keborong semua tadi ini ya ceritanya. Ada Mas Nando cerita dengan anak-anaknya, Mas Fahri dengan kisahnya itu. Saya coba ambil sisi lainnya, mudah-mudahan saling melengkapi tentang teknologi. Ya. Jadi bahwa teknologi ini kita tahulah bahwa kita ini harus terus ya berupaya untuk menciptakan, menghasilkan karya, itu intinya ya, karya. Untuk apa karyanya? Untuk kehidupan. Ya. Orang bilang well-being, jadi hidup itu harus jadi makin lama makin baik ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus bisa meningkatkan daya hidup ya. Lebih nyaman, lebih baik, lebih enak, lebih mudah dan sebagainya. Itu prinsipnya ya. Bahwa robotik ini tetap saja di ujung-ujungnya adalah harus berbicara tentang teknologi. Nah, tinggal problematikanya adalah dari mana gitu. Dari mana cerita teknologi itu muncul ya itu. Nah, ternyata teknologi itu muncul dia harus inspired ya, harus dari sebuah inspirasi ya. Makanya dulu ada istilah orang dulu suka ke pantai, ya, suka ke goa, suka ke alam, ngapain? Cari inspirasi. Ya. Kenapa? Dari inspirasi itulah nanti akan muncul sebuah ide, ya, sebuah rencana, sebuah tawaran baru dan seterusnya. Dan ternyata ini teman-teman sekalian, inspirasi yang paling menarik adalah inspirasi alam. Dari alam. Jadi melihat alam itu memang nanti muncullah berbagai macam. Ya. Inspirasi ini dari mulai khayalan kali gitu ya, dari mulai menghayal, merenung, mulai mikir, sampai nanti mungkin coret-coret dan seterusnya lah. Itulah yang disebut dengan inspirasi. Ya. Makanya dulu banyak inspirasi yang dituangkan dalam bentuk fiksi awalnya. Ya. Ya, gambar-gambar tadi menarik tuh gambar-gambarnya Pak Ferry ya, atau Mas Nando, dari mulai gambar tadi muncullah nanti baru settingan, drawing sampai kepada pembuatan. Nah, tapi dulu cerita inspirasi ini pasti orang mulai dari fiksi ya, mulai dia ngarang-ngarang ya, mulailah dia bikin teater, kan dulu juga kalau bicara sejarah robot dari teater juga ya, mulailah bikin sandiwara, komik dan film. Ini film ini menarik teman-teman sekalian ya. Ya, film-film tentang robot ini banyak ke belakangnya. Dulu saya masih kecil ada Star Trek dulu, itu yang paling menarik Star Trek.
Nggak kebayang ada orang di alam ruang angkasa sana itu bisa bertahun-tahun berlama-lama dengan ada perubahan wajah dan sebagainya lah gitu ya. Ini dulu nggak kita waktu mikirnya film, sudah film-film saja gitu, ansih. Tapi ternyata sebenarnya film ini adalah sumber inspirasi, ya. Meningkat menjadi inspirasi berikutnya. Kita nggak kebayang bahwa yang dulunya film menjadi sebuah kenyataan. Ya. Kita nggak kebayang film dulu ada namanya time tunnel, ya, apa namanya lorong waktu yang bisa menembus zaman dan sebagainya. Sekarang ya mungkin dekat-dekat lagi juga akan sampai dengan 6G-nya dengan generasi ke-6 seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, dari sinilah ya yang mungkin mesti dibangun ya. Cerita tentang teknologi bukan sekedar implementasi lalu jadi konsumen. Tapi cerita tentang teknologi itu harus memulainya dari sebuah inspirasi yang menghasilkan ide. Pesawat terbang itu dari mana? Dari kalau ngelihat dari ceritanya Wright bersaudara kan dia dari ngelihat burung kan begitu. Lalu muncullah dari inspirasi burung itu dia berpikir bagaimana bisa terbang gitu. Kapal laut, mobil, alat komunikasi, macam-macam lah ya. Itu adalah sebuah hasil inspirasi dari alam. Nah, ini yang mungkin harus kita pancing sejak anak-anak nih kalau kita bicara tentang tema anak gitu. Jadi anak-anak dilepas ke alam gitu ya. Kemudian suruh mikir masing-masing lah, bebas aja. Tadi kalau kata Pak Heri dibebaskan aja ya, jangan dibuat sekat-sekat. Betul, dibuat bebas saja. Mereka ngelihat semut, silakan mereka mandang semut. Jangan disuruh mikir colony optimization misalnya. Belum sampai situ. Belum sampai acuh, tapi suruh ngelihat semut, gimana semut jalan, gimana dia belok, kalau ada halangan, gimana dia bisa mencari jalur tercepat. Dia suruh lihat aja gitu. Dia suruh ngelihat tawon, serangga, suruh lihat aja gitu. Lalu cerita, ya, menceritakan apa yang dia lihat. Nah ini mungkin yang mesti kita bangun dari sisi pendidikan kita ya. Sehingga tadi benar kata siapa, Mas Nando mungkin ya. Pendidikan itu bukan tadi mencet tombol dan jadi gitu. Nah, tapi dia adalah membangun sebuah ide, itu yang paling penting. Dan kayaknya kita memang ini lag ya, kita agak sedikit problem di masalah ini ya, masalah membangun idenya. Kemudian barulah kalau kita bicara robot, sebenarnya robot itu adalah mencoba mengambil inspirasi dari alam, melihat alam, belajar dari alam, dekat dengan alam, berunding alam. Ujungnya tidak merusak alam kan gitu. Ya. Sehingga teknologi itu tidak merusak. Ya. Dia bukan destruktif, dia berhasil konstruktif kepada alam, membangun alam. Ya. Nah kemudian barulah nanti agak perdalam dikit. Ya, kalau kita bicara tadi kelas-kelas robot, training robot, dia mesti perdalam. Lihat bagaimana gerakan sebuah makhluk ya, dari mulai manusia kan begitu. Ya. Sehingga saya dulu ketika belajar robot, pelajar yang agak rumit, langsung dapat rumit itu masalah arm robot ya, robot rengan. Langsung hitung kinematik, dinamatik, persamaan HD macam-macam, wah itu memang rumit gitu ya kalau ketemu sama itu ya. Inverse sama forward itu memang rumit. Tapi sebenarnya menurut saya awalnya adalah coba lihat gimana sih lengan itu kan gitu. Tangan kita ada berapa ya? Ada 2 tangan. Lalu kita ada pundak, ada siku, ada pemegang dan seterusnya. Itu aja dulu sebenarnya membangun itu ya. Ya. Kalau nanti ketemu sampai rumus-rumus itu belakangan. Tapi memang perlu terus memandang ya. Di lab saya dulu ketika melihat ada robot pemanjat, itu saya tanya sama yang bikin, berapa lama Anda menghasilkan ide robot pemanjat? Dibilang ada sekitar 3 bulan ngelihat cicak katanya gitu. Jadi dia 3 bulan memperhatikan cicak saja 3 bulan. Cicak itu ada apa? Ternyata cicak ada alat misalnya penghisap ya, semacam shock absorb ya, agar dia bisa mengambil diserap sehingga nempel. Sampai juga muncullah nanti bagaimana mengubah daya tempelnya itu sampai gena ngelepas dan bergeraknya itu. Tapi sebenarnya menariknya di situ justru ya. Apalagi buat anak-anak memperhatikan alam, langsung melihat. Ya. Ketika kita bikin misalnya berkaki 4, itu kan juga bukan hal yang sederhana gitu. Kaki 4 ini mana duluan yang bergerak gitu. Apakah kanan kiri atau kiri kanan atau 2 kanan 2 kiri kan juga tidak bisa tanpa kita memperhatikan ya, memperhatikan alam dan seterusnya. Nah, kembali ke anak, ini yang mungkin mesti kita bangun. Tadi saya katakan, lihat alam, lalu perhatikan alam, termasuk nanti ujung-ujungnya kita belajar alat-alat indera, ya. Bagaimana kerja mata, bagaimana kerja telinga, bagaimana kerja lengan atau kulit, ya, skin,
bagaimana dia bisa menyentuh, sampai kepada bagaimana dia memahami sebuah lokasi. Ini kan rumit ya, localization, SLAM ya. Sampai dia bisa membuat peta, mapping dan seterusnya. Ini kan dibangun dari yang sederhana, gitu. Dibangun sederhana. Nah, yang agak menarik dikit nanti setelah itu baru mulai cara berpikir. Ya. Cara berpikir. Kalau mentok belok kan gitu misalnya. Kalau nabrak belok. Nah ini anak-anak disuruh, ayo ini gimana misalnya kan begitu ya. Beloknya kemana? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Kanan kosong misalnya begitu ya. Kenapa belok kiri? Nah ini yang memancing hal seperti itu. Jadi tadi betul, bukan mencet tombol, mohon maaf, bukan masang kit yang sudah jadi gitu ya. Ini nggak nyindir Mas Arif enggak. Jadi bukan masang-masang yang sudah jadi, tapi dia harus memang memancing ya. Dia mesti ngerti situasinya, dia mesti ngerti keadaannya. Dia mesti, tadi kata Mas Nando, bisa hasilnya membuat sebuah roda dari tutup apa tadi itu ya, makanan apa gitu ya. Gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ah ya, atau chips ya. Ini yang menarik ya. Sampai dia bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, basic ilmu ini yang memang nanti menjadi apa ya, target pembelajaran robotika kalau ada nanti ya, di anak-anak ya. Ya. Nanti kalau yang ini saya pikir tadi sama ya. Dari situlah nanti akan muncul imajinasi, kreasi, inovasi, lalu merangsang ya, sistem berpikir, terstruktur, ada kemampuan motorik dan sebagainya. Ya. Yang terpenting nanti yang paling bawah ini, ya, menurut saya ya, seringkali pelajaran matematika, fisika, biologi ini kalau di tingkat SMP, SMA, kalau di SD mungkin matematika, ilmu alam lah gitu. Seringkali pelajaran ini ansih, ya. Belajar matematika untuk matematika. Ya. Belajar ilmu alam ya sudah untuk ilmu alam aja, nggak ada efeknya. Ya. Saya yakin kita belajar bahasa Indonesia dari kecil sampai gede, ya, sampai kuliah, tetap aja bikin paper juga susah kan gitu. Begitu Mas Ando ya, Mas Ando ini lagi banyak bikin paper mungkin ya. Gitu. Ya memang kita ilmu itu ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk implementasi. Matematika Kak, dari mulai matematika SD sampai kalkulus 5 mungkin kali ya. Kita belajar banyak kalkulus, tapi untuk apa kan gitu? Nggak kepikir pelajaran itu untuk implementasi. Fisika fisika dari SMP fisika itu. Ya. Tapi kan penerapannya kita nggak tahu. Ya. Sampai kapan? Sampai kita mengerjakan sebuah base, ya, project base. Sampai kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang bersifat bernilai project. Nah, anak-anak ini, kalau mereka bilang, ayo kumpul-kumpul 5 orang, ya bikin ginian ya, misalnya begitu. Nah, terus mereka coba hitung nih gimana nih caranya. Nah, itu enaknya di situ sebenarnya. Yang makin menariknya. Coba hitung ini, coba hitung ini. Coba masukin unsur fisika, tapi nggak bilang fisika mekanika misalnya gitu. Tapi kita bilang, ini kalau belok begini ya. Jadi misalnya Mas Tanto bilang kalau diubah dikit polarisasi misalnya, maka kan jadi mundur. Ini kan mesti masuk ke logika mereka. Gimana kok jadi tadi maju jadi mundur? Muncullah listrik magnet kan gitu. Polarisasi dan seterusnya. Termasuk juga ujung-ujungnya ya pelajaran tentang sensor, aktuator, programming ini menjadi implementatif ya. Jangan sampai pelajaran komputer programming 1, 2, 3, 4 misalnya. Tapi ketika disuruh memprogram juga lama juga kan begitu. Ya. Kenapa? Karena memang belum sampai kepada tingkat project ya. Project. Nah, kalau kita kembali ke anak-anak baik SD, SMP lah misalnya atau SMA, maka disinilah implementasi keilmuan ya, matematik dan seterusnya bisa diterapkan. Itu mungkin pengantar saya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan nanti kita bisa bincang-bincang lebih lanjut. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Saya jadi merasa tersindir tadi oleh Prof. Andi. Sebagai pengantar juga untuk diskusi ya, saya cerita, saya dan teman-teman di Komunitas Kampung Robot itu sudah sejak lama ya. Kalau saya sendiri sudah 20 tahun untuk mengajar robotika pada anak-anak ya. Kemudian di 10 tahun kedua itu ada beberapa teman yang ikut membantu saya jadi tim ya. Nah, dari sekian kali pelatihan dan ini pelatihan guru gitu ya. Ya, permintaannya itu yang merakit itu. Nah, pernah saya misalnya bawa bahan-bahan mentah itu saya berikan gitu ya. Nggak berhasil itu, Prof.
Gitu. Oh iya. Nggak berhasil. Nah, Iya, tapi iya. kalau sama anak-anak berhasil. Nah, Itu sama-sama anak-anak berhasil. Gitu. Nah, makanya saya lebih tertarik untuk kemudian fokus pelatihan untuk guru-guru gitu. Nah, yang untuk anak-anak saya serahkan ke teman-teman gitu. Ya. Baik, jadi ini informasi buat teman-teman yang berminat nanti ya di bulan Agustus kita akan adakan pelatihan ya. Ini untuk dewasa ya karena memang bagaimana mendampingi anak usia 5-9 tahun. Itu. Jadi ada 2 sesi. Satu tuh sesi merakitnya. Jadi ini nanti istilahnya itu belajar bagaimana merakitnya itu, baru yang sesi kedua nanti bagaimana mengajarkannya atau menyelenggarakan pembelajarannya. Jadi metodenya bagaimana. Terus sambil nunggu yang raisen, saya bacakan dulu. Mungkin ada pertanyaan yang masuk apa belum ya? Nah, ini ada satu dari Balikpapan ya ini. Ini baik, kalau gitu saya bacakan ya. Langsung ke pertanyaannya, adakah tahapan untuk mengenalkan robotika pada anak usia dini? Kalau ada, apa saja tahapannya? Dan skill apa yang harus disiapkan oleh orang tua untuk mengenalkan robot kepada anak? Nah, boleh, monggo. Yang akan menanggapi siapa dulu, monggo? Kayaknya Mas Nando ini ya, sudah siap. Yang anaknya masih kecil ya. Walaupun Pak Dr. Ferry juga punya anak yang masih kecil ini. Kalau Prof. Andi sudah besar-besar anaknya. Mengenalkan. Silakan, Mas Nando. Kalau mengenalkan, kalau saya pribadi nggak ada apa tahapannya. Dari mainan-mainan itu, dari mainan-mainan itu aja sih sebenarnya yang sederhana ya. Ya awalnya mungkin ada mainan merakit. Awalnya memang merakit ya, menyontoh dulu. Setelah dia bisa merakit, udah kelihatan jalan itu kan udah mulai ada rasa seneng ya. Wah, udah seneng, udah bisa satu langkah aja bisa ngelihat dinamo itu muter, udah prestasi buat dia. Wah, udah jalan. Ternyata kok dibalik bisa balik lagi ya. Itu udah satu capaian lah buat anak-anak. Jadi selama dia bermain, apanya bermain itu sih, dimainkan dengan hal yang baru. Kok skill orang tua, saya rasa nggak butuh skill yang skillnya apa ya? Skillnya cuma bermain bersama dengan anak sih, sama-sama belajar. Jadi sama-sama ngerakit. Oh, ternyata kalau ini pasangannya ini gitu. Jadi serunya kita merakit bersama itu. Kita sama-sama nggak tahu, unboxing bareng, ya sama-sama. Oh ini kabelnya ternyata buat ini pasang bisa ini. Itu serunya di sana sebenarnya. Jadi nggak perlu skill yang bagaimana. Jadi temenin aja bermain. Ya, jadi menemani bermain ya. Ya, bermain. Sama-sama bermain gitu ya. Sama-sama bermain. Baik. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Ferry atau Pak Andi? Ya, sama dengan Mas Nando juga. Sebetulnya tadi yang kayak Prof. Andi cerita bahwa ya kalau level mahasiswa itu butuh kayak matrik di David Heidelberg. ada transformasi, translasi, rotasi, itu kan ribet banget buat anak-anak ya. Yeah. Jadi itu level mahasiswa is oke gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ya memang biarkan mereka mencoba dulu saja lah. Coba saja dulu, belikan yang sederhana, yang biasa, kemudian mereka merakit sendiri. Sudah bisa jalan, dikasih puji, wah kamu hebat banget anakku gitu. Itu udah luar biasa buat mereka seperti itu. Nah, kalau emang di lab kami itu kita berikan itu adalah ya lebih kepada merakit dulu sih, sama kayak Mas Arief ya, merakit dulu, coba dulu seperti itu. Dikasih pelatihan 3 hari, kemudian disiapkan segala kitnya, mereka membuat sendiri, cuma desain robotnya mereka silakan, kreativitas masing-masing. Setelah itu dilombakan, yang menang lalu dikasih kayak semacam reward atau hadiah
Setelah itu kita berikan semacam namanya inventor class. Nah, di situ mereka mengasah program dan sebagainya untuk robot yang lebih canggih. Kalau ditanya skill apa orang tuanya, kalau saya bilang ya lebih kesabaran sih, dampingin anak-anak untuk bisa ngoprek-ngoprek robot itu sehingga bisa jadi itu luar biasa buat anak-anak. Kemarin saya berikan anak-anak saya tuh gini, dari rentangnya cukup cukup jauh. Jadi ada anak paling tua itu udah kuliah sekarang di Telkom University di Bandung. Itu yang paling tua, semester 3 sekarang, yang paling kecil itu 6 tahun. Saya berikan robot online, kemudian ternyata salah umur itu. Saya berikan untuk robot yang umur 10 tahun. Wah, itu ribet banget buatnya. salah beli. Itu kecil-kecil banget lalu ya, tapi dia mencoba, akhirnya dibantu juga dan jadi. Dan itu nggak pakai baterai, pakai panel surya kecil seperti itu. Dan dia senang banget seperti itu. Ya jadi bertahap sih, Mas Arief ataupun Mbak Aib. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Baik. Prof. Andi, boleh tambah? Tadi udah cukup menarik nih. Tapi benar, pertama bermain ya. Anak-anak ini memang belajarnya bermain. Pertama itu. Kedua, kalau menurut saya sih enak lebih baik dari yang sederhana ya. Jadi jangan langsung ke robot ya. Misalnya nyala. Ya. Mereka dibuat senang dulu, nyala gitu ya. Nyala, kelap-kelip lah sebagainya lah ya. Nah, jadi objeknya nanti bukan gerakan dulu, nyala dulu. Ya. Habis nyala baru misalnya bunyi. Nah ini senang juga nih bunyi-bunyi nih gitu. Nah, bunyi lah, kering-kering apa sebagainya lah gitu. Nah baru nanti ada gerakan. Gerakan juga gerakan sederhana aja. Misalnya kipas muter ya, misalnya gitu ya. Nah itu baru muncul. Sehingga mereka tertarik dulu nih. Sudah tertarik ya. Ada muncul daya tarik ya. Bahwa mereka masang-masang bisa nyala, bisa bunyi, bisa gerak. Nah baru muncul nggak tahu kalau dulu di NXT ya, pernah mungkin didengar. NXT kan ada buatnya dari mulai sederhana tuh. Dari mulai sederhana sampai nanti ada yang kayak dinosaurus lah misalnya gitu ya. Jadi mulai dari yang sederhana ya. Sederhana dulu sampai nanti mereka bisa meningkat ya. Termasuk juga programming, mungkin tahap-tahap awal jangan banyak programming gitu ya. Memang ya langsung jalan dan seterusnya. Tambah sedikit, Mas Arif, tadi saya meralat ya, bukan nggak boleh merakit ya. Loh, jangan diralat, Prof. Kalau memang sudah benar. Wah, ini diralat gara-gara saya merakit ini. Nggak, maksudnya merakit tetapi dibuka gitu ya, dibuka peluangnya, jangan satu ini ya, seragam. Tapi dibuka peluang tambahan dan sebagainya. Ini mungkin jadi tantangan buat Kokaro nih gitu. Bagiannya memang dia tetap merakit, tetapi ada banyak peluang perbedaan atau improvisasi pada saat merakit. Nah, kembali ke awal, memang proses belajar yang bertahap ini yang mungkin perlu dirancang nih. Pak Ferry udah biasa nih merancang di pelatihan-pelatihannya ya, Pak Kokaro, Pak Nanto. Memang yang perlu itu proses pembelajaran yang bertahap sehingga nggak langsung down duluan. Wah, susah begitu. Ya, karena ketika mereka sudah dihadapi oleh sesuatu yang susah, beratnya untuk meneruskan itu sudah berat ya. Begitu mungkin Pak Mas Arif. Baik, terima kasih. Nah, ini ada yang nyambung, Kak Bayu ya. Nih, saya malah ke Arduino for Kids. Ternyata kurang tepat ya tahapannya. Nah, ini kalau misalnya ya langsung seperti itu diajak main ke Arduino itu bagaimana? Apakah terlalu tinggi, terburu-buru atau sebaiknya bagaimana itu strateginya? Siapa duluan ini? Saya sedikit mungkin ya. Arduino kan memang program teks ya. Untuk anak-anak mungkin programming dengan teks kayaknya masih berat ya. Mereka belum sampai logika belum sampai untuk bisa. Mendingan kalau kembali ke NXT misalnya contoh saja ya, ini kan programming lewat blok. Lewat blok itu mungkin lebih sederhana, programming lewat blok atau apalah ya nanti yang mungkin lebih sederhana. Jadi jangan langsung programming teks ya yang agak berat gitu. Ini usul saja begitu Pak. Gitu Mas Arif. Ya, karena teks berarti kan sudah tuntas menulisnya dulu ya. Mas Ando, ada tambahan mungkin?
Ini enggak ya bisa boleh saja pakai Arduino ya. Kalau Arduino saya pernah ya akhirnya kita harus membuatkan programnya tidak murni dari bahasa Arduino-nya, tapi kita sudah buatkan beberapa program yang lebih bahasanya dengan bahasa kita, misalkan lampu nyala itu kita buatkan fungsinya sendiri, lampu nyala. Jadi mereka tidak lagi membuat tadi pin out, nah itu biasanya bahasa mereka masih kesulitan untuk itu. Jadi kita buatkan layer di bawahnya. Ya mungkin dari situ, dari lampu, kedip, seperti itu sih. Tapi kadang-kadang kalau banyak teks itu juga kesulitan karena mereka untuk nyari huruf A aja nyari gitu ya. Nah, nyaman. Emang ada yang pakai apa? Kalau saya melihat dari programnya Sketch ya, Sketch tulisan gimana Sketch. Nanti coba saya cari Sketch-nya itu online, itu berbasis grafik. Bagi kalau itu juga bisa menggunakan, kalau anak-anak pegang handphone ya, nah bisa pakai itu. Jadi tinggal tarik-tarik itu, dia bikin gambar. Jadi itu juga ternyata dipakai juga di sini anak-anak SD itu mereka pakai Chromebook. Jadi ada beberapa mainan pakai itu, pakai Sketch itu. Di kelasnya ada permainan seperti itu. Ya, itu saja teman dari saya. Iya. Baik. Pak Ferry kayaknya punya pengalaman banyak ini sama anak. Saya lihat ada apa di jurnal apa karya ilmiah atau karya ininya banyak yang membuat media buat anak-anak kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Iya, makasih Mas Arif. Sama kayak tadi Mas Nando. Jadi anak SMP itu baru, kalau anak saya itu udah mulai belajar skate tadi itu, kayak gambar-gambar. Dia senang banget seperti itu. Jadi belum sampai ke coding-coding yang jelimet seperti itu. Jadinya jadi kalau di kami memang belum sampai ke ke Arduino sih. Bahkan di kami itu kita bikin lomba-lomba kreativitas untuk mahasiswa maba. Jadi mahasiswa baru kita ke lomba pakai Arduino. Kita kasih nama misalnya Be Creative with Arduino, atau ini nih ada nih lombanya hiburan mahasiswa Arduino Creative Competition. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk Arduino ya paling juga kalau misalnya kita pas ke SMA kita buatin kode-kode sederhana, kita coba bolak-balikin logikanya, kita suruh mereka perbaiki, lalu di-upload ke sistemnya baru bisa jalan. Nah, itu oke. Tapi SMA kalau anak-anak yang level SD itu masih mengenal sih, mereka seneng banget tuh datang ke lab, robotnya bisa jalan, kenali warna, wah seneng banget gitu kan. Setelah itu baru mereka mungkin maju ke tahap yang berikutnya. Itu sih Mas Arif. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ini ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Kak Rudi kalah dulu ya. Nah, kita berikan ke Mas Rayana dulu. Silakan. Ya Pak, saya dari Lampung Pak. Ya. Mau dikit tanya tentang Kokaro itu menyediakan kayak kit gitu nggak sih Pak? Kayak misalnya kita dari awal nih, kita menyediakan ada yang untuk tahapan misalnya kelas berapa SD kayak gitu. Terus nanti tahapannya naik lagi untuk yang kelas tinggi di SD gitu. Kalau misalnya bisa kan, saya ini masih bingungnya kan langsung kemarin itu saya kasih Arduino itu, cuman yang masih kids cuman nyalain lampu, tapi ya masih agak kesulitan memang. Nah di situ saya masih bingung untuk mencari apa sih yang cocok untuk mereka, apa sih yang bisa kita sediakan untuk mereka begitu. Terima kasih Pak. Baik. Nah, ini pertanyaannya untuk Kak Karo ini ya. Mohon izin dulu ya. Saya persilakan yang jawab Kak Anton ini. Bagian ini, manajer produksinya Kak Karo. Yuliana Pak, pakai nama Bayu Sasongko. Yuliana. Iya. Sebelumnya, ini ya, saya sampaikan salam untuk para narasumber, Mas Nando, Pak Ferry, Pak Andi. Salam kenal. Kalau Nando sudah kenal, kita beberapa kali ketemu. Nah, untuk kit di Kokaro sendiri, kebetulan memang saya yang
memproduksi, alhamdulillah jalan ya. Jadi untuk yang SD itu ada beberapa kit yang sederhana, yaitu hanya merakit listrikannya saja, jadi menyambung baterai ke dinamo atau motor, lalu nanti ditambahi beberapa komponen elektronik sederhana. Nah, nanti anak-anak kita ajak untuk mengenal rangkaian listrik, kemudian untuk lebih naik lagi, kita minta mereka untuk mengubah gerakan, misalnya ada robot dibetal ya. Di awalnya robot tersebut menggunakan roda, kemudian kita modifikasi menjadi berkaki, jadi merubah gerakan berputar menjadi gerakan linear atau gerakan lurus naik turun. Nah, untuk yang lebih tinggi lagi, untuk SMP, saya sudah mengenalkan ini robot menggunakan Arduino. Jadi seperti kata Mas Nando, memang kita buatkan fungsi-fungsi dulu. Jadi robot maju, robot belok kiri, belok kanan. Jadi anak-anak kita kenalkan dulu, mengasah logikanya. Nah, setelah mereka tahu logikanya, baru kita bedah. Oh, maju. Nah, seperti itu. Jadi tidak sekedar mengetik kata maju gitu, enggak. Tapi mereka setelah tahu logikanya, baru kita kenalkan. Oh, maju itu ternyata ada beberapa baris. Gitu. Nah, nanti di tingkat SMA, baru kita ajak mereka untuk berkreasi. Jadi by project, mulai dari awal. Gitu. Untuk link produknya nanti bisa Japri aja ya, atau di grup PLT nanti saya share. Ke Kak Rudi tadi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Kak Yuda. Tadi kalau nggak salah dari Dr. Ferry ya, yang pelajaran Pancasila tadi, robotnya. Boleh dong dokter ditampilkan sekali lagi, saya tertarik melihatnya kembali. Karena ini sih memang bukan robotik, ini coding ya. Saya mulai mengajarkan coding untuk siswa SD, sebagainya Scratch, dan dihubungkan sama capaian pembelajaran gitu loh. Jadi dan sudah ada sebetulnya list daftar capaian pembelajaran. Memang sih menurut saya lebih mudah kalau coding. Kalau robot memang sangat challenging ya, sangat menantang kalau dikaitkan dengan pembelajaran robotika ya, pembelajaran mapel, mata pelajaran sama robotika. Nah, yang ini kalau saya coding. Nah, yang tadi Dr. Ferry tadi menarik sekali, menghafalkan sila-sila Pancasila pakai robot ya. Ya, itu untuk jenjang kelas berapa ya, Dokter? Iya, Kak Rudi. Jadi sebetulnya itu untuk level PAUD, TK bisa kita berikan. Jadi tapi itu idenya itu adalah ide untuk mahasiswa buat skripsi. Kebetulan lab saya lab digital control. Jadi ada aslab yang mau buat skripsi, lalu kita coba bikin semacam bagaimana cara mempelajarkan tentang Pancasila secara kekinian. Kebetulan saya juga di kepala pusat di tim LP3M penjaminan mutunya Untan. Nah, itu ada salah satu pusat namanya pendidikan karakter berbasis Pancasila. Nah, jadi saya bilang coba kita kenalkan Pancasila itu kepada anak-anak secara dini tapi menggunakan teknologi. Itu sama ketika saya juga dulu dapat dana PKM, hibah PKM dosen itu saya alihkan untuk bikin tong sampah untuk SD Al-Muntas. Oh enggak, TK Al-Muntas. Saya bilang sama ustazah, sama ustadznya, saya bilang kita nggak bisa cuma meminta kepada siswa menghafal tentang kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi kita coba kita praktekkan. Jadi buat tempat sampah yang bisa bilang terima kasih, syukron, jazakallah khair, jazakillah kepada siswa yang membuang sampah di tempat sampah itu. Kan sederhana seperti itu, tinggal pakai saklar, pakai sensor, lalu ditekan pedanya, mulutnya kebuka, bilang terima kasih. Nah, itu anak-anak senang gitu loh. Jadi saya bilang sama ustadz-ustazahnya, kita nggak cuma meminta mereka menghafalkan, tapi mengamalkan apa yang sudah mereka terima, diamalkan dengan cara kita bantu dengan teknologi. Dan itu menyenangkan buat siswa-siswa TK PAUD seperti itu, sehingga jadinya inspirasi itu saya gunakan juga kepada untuk mahasiswa bikinkan semacam robot yang menggunakan RFID, pakai sensor segala macam untuk secara permainan untuk mengenalkan tentang sila-sila Pancasila. Gitu,
Kak Rudi. Masya Allah. Ya, luar biasa itu. Keren, keren. Gimana, Rudi? Iya. Apa kita main ke Untan? Ayo, ayo. Ayo. Kayaknya menarik tawarannya tuh, Pak. Tuh, Prof. Andi dapat Juga, itu, Prof. Andi. Iya. Iya, iya. Ini jadi nyambung dengan apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya di kurikulum Merdeka. Nah, itu ada tema berekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI. Ya. Baik. Masih lanjut Kak Rudi? Atau cukup? Ini sih untuk Prof. Andi Adriansyah. Sebetulnya terpicu gara-gara Kak Yuda bilang P5 tadi, saya jadi terpicu untuk bertanya, terpantik untuk bertanya. Iya, ini kan memang sih miskonsepsi di antara sekolah kalau robotika itu biasanya untuk lomba, dan lomba itu yang nyiapin itu fasilitatornya. Nah, yang disampaikan sama Prof. Andi tadi itu kan murid yang berkreasi. Nah, ini tantangan kami sih untuk bisa menyambungkan antara idealisme kita supaya anak-anak bisa berproses dalam proyeknya, karena kan P5 itu sebetulnya kan bukan gurunya ngasih instruksi, tapi harusnya muridnya berproses, mendapatkan ide, guru sebagai coach aja. Nah, ya, karena memang murni murid yang ini. Nah, saya ini yang masih tantangan buat saya itu bagaimana memantik siswa supaya bisa berproses dan tidak nunggu diajarin. Ini saya masih punya tantangan di area itu sih, memantik gimana caranya siswa, karena kadang-kadang nggak sabar pengen langsung ngajarin ya gini loh caranya gitu loh. Mohon sharing Mungkin idenya ini gimana kali ya, caranya bisa memantik. Kak Rudi ya, dibuat tadi Ya. itu bertahap. Jadi dibuat bertahap, Tahap. tahap yang termudah ya. Kalau kita Iya, iya. dulu belajar matematika itu kan soalnya, ini hebatnya dulu para pembuat buku bahasa Indonesia, matematika zaman dulu ya. Zaman ini Budi gitu ya. Mungkin ngalamin zaman Iya. dulu. Nah, jadi ketahuan umurnya kan jadi ya. Ya. Itu kan soal matematika dari paling sederhana. Yang paling Oh, sederhana, terus bertambah nomor 10 baru agak rumit dikit. Nomor 15 baru mulai agak mesti mikir panjang gitu. Nomor 20 itu memang esai lepas gitu. Memang bergantung kepada kemampuan gitu. Nah, kita balik ke masalah robot, berarti memang dibuat bertahap. Fase 1 misalnya ya. Fase 1 adalah yang memang dia belum banyak berpikir. Belum banyak berpikir. Ya, masang-masang selesai. Jadi nggak coachnya nahan diri juga ya, nggak ngasih unjuk gitu ya. Tapi cuman ngasih petunjuk saja, bukan ngasih unjuk ya. Ngasih petunjuk clue ya. Ini begini, oke. Nah, tahap kedua clue-nya berkurang misalnya ya. Tapi tingkat kesulitannya bertambah. Begitu sampai tahap-tahap berikutnya memang dibuat bebas ya. Tadi Mas Nondo ya. Mas Nondo kan 2003 tuh Robocon apa ya? Tembak-tembakan apa lempar-lempar bola kali ya gitu ya. Lempar bola. Lempar bola ya. Katro. 2003 lempar bola gitu. Nah, itu seingat saya memang kalau kita baca Robokan, lah misalnya anggap saja lah Robokan atau KRI ya. Itu kan dia nggak menyebutkan banyak harus begini robotnya. Begitu nggak salah ya, Mas Nandu ya. Hanya menyebutkan paling panjang berapa, lingkar berapa, lebar berapa, volume berapa dan seterusnya. Artinya memang dibuat agak free ya, agak dibuat bebas dari segi cara dan detail. Nah ya ini yang kembali ke tadi ke anak-anak, justru masih anak-anak ya. Jangan ke guru ya. Kalau guru memang tadi kata Mas Arief memang pengennya langsung gitu. Tapi ke anak justru dibuat free, dibuat lebih bebas ya, lebih merdeka ya. Ya salah-salah dikit nggak apa-apa lah gitu. Termasuk juga tadi mungkin nambah SKS kesabaran coachnya mungkin ya. Oke, makasih Prof. Ya itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa ini, menarik, semakin menarik. Ya, baik, silakan kalau ada yang ingin langsung bertanya lagi, masih ada waktu 15 menit kita ya sebelum pukul 14. Silakan. Ya,
sambil nunggu, Sambil nunggu ya. saya ingin, pas ini, saya mau Menunjuk. ke Tokyo ini tadi. Sekarang nih, Mas Ando, minta tolong diceritain sekarang di Tokyo itu lagi ngapain gitu kalau terkait dengan robot gitu ya. Gitu. Ngapain saya di sini ya seperti ini. Cuman taunya lab sama rumah lab itu. Kalau di seputar robot malah ya taunya dari paper. Cuman ya kan beberapa di sini ada kompetisi World Robot Summit itu yang diikutin, salah satu yang diikutin lab kita. Nah itu yang tadi saya cerita tentang robot di minimarket ya. Robot minimarket. Jadi ada 2 topik di situ tentang cleaning toilet dan robot yang mengisi minuman di kombini gitu. Cuman yang tadi sedikit saya tambahkan, saya komentari sih tentang kadang sebagai tentor, sebagai coach itu gatel gitu ya. Ya saya juga pernah ngalami seperti itu. Kadang kita agak kurang rela untuk melihat mereka salah, sehingga kita gatel untuk membantu. Jadi ya membiarkan mereka bersalah itu sebenarnya yaitu bagian dari proses mungkin. Salah asal nggak sampai membahayakan ya nggak apa-apa, dibebaskan aja. Ternyata dia bukannya gagal sebenarnya, tapi menemukan jalan yang salah. Berhasil menemukan jalan yang salah. Ternyata kalau dipasang roda yang segitiga itu nggak jalan gitu misalkan gitu. Jadi bahkan untuk memasang baterai pun ya nggak apa-apa, mereka pasang sendiri. Ternyata masang kutubnya harus seperti ini gitu. Ternyata kok gini nggak jalan. Itu sebenarnya nggak harus kita ajari, mereka akan memasang-masang sendiri dan akhirnya mereka menemukan ternyata kalau cara ini yang salah. Akhirnya pilih yang benar seperti ini. Mas Arif, mohon maaf tadi komentari ya. Memang di kita ini orang tua kadang-kadang lebih bersemangat dalam lombanya dibanding anaknya. Betul, Prof. Jadi kadang-kadang orang tua ya mau berkorban banyak dalam sebuah lomba, yang penting anaknya menang gitu. Ya itu yang jadi PR itu. PR-nya di situ. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Mas Arif bikin Kokaro sebagainya, memang agak berat itu. Ya pemenang itu siapa misalnya ya. Bukan pengen penangnya, apalagi sampai kepada megang piala gitu kan ya gitu. Nah, beberapa tempat saya lihat ketika lomba-lomba robot, dia hampir semua peserta menang gitu. Dibuat hampir semua peserta. Nanti misalnya ini menang desain lah, ini menang kecepatan, ini menang misalnya apa. Jadi nggak ada lagi serang-serangan ketika pengen menang gitu ya. Semuanya jadi alamiah saja gitu. Iya, itu sudah biasa kok, Prof. Saya dan Kak Anton itu dikomplain sama orang tua. Pernah jadi juri itu, wah diamuk sama orang tua. Jadi yang diedukasi nggak cuma anaknya, orang tuanya juga harus. Betul. Silakan Pak Ferry Pratama ini. Masuk ya, Kak. Langsung silakan. Masuk ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Nando, Pak Profesor Andi, Dr. Ferry, Kak Rudi, dan Kak Anton. Gini sebenarnya menyambung dari pembicaraan tadi mengenai kompetisi ya. Saya juga pernah, sebelumnya saya dari Jogja, Pak. Saya dari Jogja, dari Bantul. Nah, saya juga sering mengalami bahwa orang tua itu bahkan sekolah itu menuntut untuk menang gitu ya. Jadi apa yang dilakukan pelatih itu ya mau nggak mau berusaha menang, bahwa terlepas dari usia mereka berapa, terlepas dari kemampuan anak itu seperti apa, yang penting tim sekolah kita itu bisa menang. Nah, yang jadi kendala di kita dan saya sendiri juga kurang pas kalau yang disampaikan Mas Nando tadi,
Kak Nando tadi, terus Prof. Andi tadi juga sama, bahwa robot itu ya digunakan sesuai dengan usianya ya. Misal anak-anak SD tapi sudah dituntut untuk bermain LF yang kelasnya mikro. Terus Mesolving gitu ya. ya mesolving atau ya land follower lah, land follower, tapi yang memang mereka hanya tadi yang disampaikan di awal tadi, mereka hanya tekan tombol aja, bukan kok mereka itu paham land follower itu seperti apa, terus bisa geraknya gimana. Dia hanya tekan tombol start, yang setting pembinanya, pendampingnya, guru ekskulnya itu. Nah, ini yang jadi mungkin yang jadi kendala di Indonesia yang saat ini seperti itu. Mungkin nggak hanya di Jogja sih, mungkin Kak Yuda juga yang mengalami itu di daerah-daerah Jawa Timur atau mana juga mungkin akan sama. Nah, mungkin nanti kedepannya kalau bisa ya, kalau bisa di Indonesia ini nanti ada kompetisi yang memang murni dari anak sendiri, pure. Kalau Mas Nando tadi di KRI kan itu memang benar-benar buatan anak-anak mahasiswa dan hanya dikasih rule, ujinya di lomba ya, ujinya di lomba. Nah, tapi kalau ini kan enggak, ini sudah tahu robotnya kayak gini, terus sampai ke tempat lomba ya sudah siap jalan. Nah, mungkin nanti di Indonesia kedepannya kalau ada, walaupun itu tingkatnya SD, merakitnya anak-anak sendiri, terus sampai kompetisinya, itu mereka bisa kompetisi secara fair, secara adil di usianya mereka sendiri. Mungkin itu kalau menurut saya nanti bisa menjadi apa ya, menjadi gambaran dari Kokaro untuk menambah ide-ide kompetisi lagi. Mungkin itu Kak Yuda, terima kasih. Terima kasih Kak Ferry. Wah, ini Kak Ferry gabung sama Kokaro aja di sini. Ya, jangan nunggu Indonesia berubah. Kita mulai dari sekarang aja. Oke, siap. Mumpung Kak Nando masih di Tokyo gitu ya, jadi nanti begitu pulang sudah berubah ya. Oh gitu, oke. Baik, Kak Widya, boleh silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi sempat terlempar, jadi di penghujung baru bisa masuk lagi. Boleh singkat saja ya, Kak Oke. Widya ya, langsung. Itu sedikit ini ya, berbagi apa? Putra kami itu kan dari usia 10 tahun dia sudah bisa merakit robot sendiri. Sudah berbekal solder dan lem tembak itu dia sudah bisa ini dan otodidak ya. Cuman semakin ke sini tuh karena nggak ada komunitas, dia kehilangan ini semangatnya untuk merakit robot kembali. Sempat coba dari mainan-mainan yang sudah rusak itu coba dirakit, barangkali bisa digerakkan. Dan ya itu tadi karena kita berharapnya ada komunitas, ada ketika menanyakan kompetisi bukan berharap dia menang di kompetisi, cuman berharapnya dia itu menemukan komunitas untuk memunculkan semangatnya merakit robot kembali karena kemampuannya luar biasa ya, dari otodidak dia bisa membuat mobil sensor yang bisa bergerak dijalankan lewat HP atau hanya dengan ketika dia menyentuh dia langsung belok seperti itu. Sayang kalau sampai hilang ditelan gempuran game. Kita lanjut ke Kak Hadi ya. Mohon izin waktunya sebentar. Silakan Kak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengar ya. Perkenalkan, saya Hadi dari Medan. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya adalah fenomena tadi Mbak Widya sebenarnya hampir sama. Jadi kan rata-rata anak-anak yang dapat
apa namanya pelajaran robotika itu kan endingnya itu lomba. Kemudian setelah lomba dia buat, ketika dia udah selesai, maka selesailah, rata-rata seperti itu ya. Maka selesailah. Jadi gimana ya solusinya? Dari pihak sekolah juga sama. Sekolah itu nuntutnya biasanya cuma juara toh, tapi tidak ada kelanjutan. Gitu. Tidak ada kelanjutannya. Jadi yang penting juara, sekolahnya punya nama, sudah selesai gitu. Nah kira-kira gimana ya solusi keterlanjutan anak-anak untuk belajarnya? Kalau mungkin di taraf dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan, itu masih nyambung lah gitu. Tapi setelah itu terlebih lagi kalau bisa sih memang di usia SMP gitu mereka udah punya karya seperti itu. Gitu. Nah kira-kira solusinya gimana ya? Itu aja. Terima kasih. Baik. Nah ini saya serahkan ke siapa ini? Dr. Ferry dulu mungkin. Yang paling memungkinkan ya Kokaru buka cabang aja. Mas Arif di Medan. Jadi itu udah kode kayaknya. Iya langsung buka cabang aja di sana. Karena kemarin juga ketemu sama beberapa teman-teman yang berminat untuk membuatkan. Jadi kalau mau fokus ke robotik, ayo kami siapkan investor untuk buka semacam School of Robotics di Pontianak. Langsung bengong. Butuh berapa? Butuh apa? Ayo kami buatkan seperti itu. Lalu saya kontak mahasiswa saya, yuk kita ditawarin nih untuk apa bikin robotic school, saya bilang gitu kan. Ayo Pak gitu loh. Jadi artinya kalau memang seperti itu ya memang kita butuh komunitas sih, butuh teman-teman yang sebaya, yang bisa jadi coach juga, mungkin saling apa ya berjibaku juga sama-sama mengasah keterampilan untuk robotiknya. Jadi saran saya memang Mas Arifnya buka aja cabang Kokaro branch office gitu loh di sana aja. Ya. Kalau sarannya Pak Nando gimana? Selain membangun komunitas tadi itu. Ya, sebenarnya nggak perlu apa ya kita anak-anaknya kan udah belajar dari online ya, dari YouTube, dari sebenarnya kalau nggak salah banyak komunitas-komunitas yang melalui online juga ya, atau di Facebook atau di YouTube. Jadi nggak harus terpacu dengan komunitas yang fisik, artinya fisik. Artinya dengan online itu kita bisa menemukan komunitas yang ada sebenarnya sih. Memang kalau di komunitas di Indonesia, di grup-grup Indonesia masih belum banyak ya, dan kadang juga apresiasi terhadap karya itu juga kurang diberikan gitu ya. Artinya masih cuman gitu aja. Padahal sebenarnya kita bisa tanya dan saling share di sana. Jadi mungkin kita tidak hanya fisik tapi bisa membuat komunitas online gitu. Atau mungkin ya Kokaro bikin online, jadi yang bisa sampai di Indonesia gitu, sampai Medan juga terjangkau. Dan juga mungkin kita juga memikirkan kompetisi yang tidak hanya kompetisi fisik, tapi kita bisa dengan mungkin berkah corona ini kita bisa ide kompetisi tidak hanya fisik tapi bisa dengan online. Karya-karyanya dengan video bisa seperti itu, jadi tidak terbatas tempat. Ya, itu aja. Apalagi ya? Sudah ya, pertanyaannya udah. Ya. Baik, jadi tersambung secara online gitu ya? Iya, online. Aduh. Prof. Andi ada saran, terutama terkait dengan itu tadi ya terus apa gitu ya, kalau terutama untuk level sekolah ya, SD, SMP, SMA, kalau sudah bikin robot bisa bikin robot terus apa gitu? Gini Pak Mas Harip ya Mas Yuda. Pertama kan robot macam-macam ya. Kalau kita lihat kan dari mulai robot beroda, berkaki sampai terbang, air dan seterusnya. Nah, para penyelenggara kompetisi ini harus agak kreatif dikit gitu ya. Mengubah level lombanya. Ya. Mengubah level lombanya. Jadi ada beberapa level lomba ya. Untuk kelas misalnya kelas sekian begini. Terus
jangan sekali setahun memang. Tadi kalau ibu itu kurang gitu. Nah ini pertama dibuat levelnya banyak, kedua juga frekuensinya diperbanyak. Ya. Toh kan orang yang ikut lomba kan bayar ya. Gitu. Ini kalau bicara nanti masalah finansial. Gitu. Artinya untuk bisa dia aktif, tidak selesai lomba selesai juga khusus robot atau kurikulum ekstrakurikulernya atau kegiatannya. Bahwa setelah selesai sebuah lomba ada lomba berikutnya begitu. Ada lomba berikutnya. Baik dari segi level lombanya atau dari segi cakupan. Ya. Misalnya pertama wilayah, ini naiklah ke daerah terus wilayah, lalu misalnya ke antar pulau sampai kepada tingkat nasional dan seterusnya. Ya kayak KRI kan yang versi Kemendikbud ada tingkat regional dan seterusnya. Baru masuk nasional, baru masuk ke Robocon untuk yang tertentunya gitu. Nah memang tidak bisa sebuah aktivitas itu bisa bergerak dan masif ya tanpa ada sebuah dorongan target misalnya. Nah target itu anggaplah lomba-lomba, nah berarti tingkat lombanya harus diperbanyak. Baik variasinya, levelnya ataupun cakupannya. Itu mungkin Mas Arief. Waktu kita sudah di penghujung, mungkin langsung saja dari para narasumber mungkin saya ingin kalau bahasa kerennya closing statement ya. Kalau ini mungkin ini aja lah ya, pesan dan harapan gitu ya buat kita semua khususnya peserta ini dan pada secara umumnya ya buat perkembangan edukasi robotika gitu ya di Indonesia. Monggo. Nah, sekarang kita mulai dari Prof. Andi dulu. Kalau tadi kan mulainya dari yang Tokyo dulu, turun ke selatan. Nah, sekarang dari selatan dulu ke utara. Makasih Mas Arief, Pak narasumber, Mas Nando, Pak Dr. Ferry dan teman-teman semuanya. Intinya mari ya. Pertama semangat. Bahwa Indonesia perlu orang-orang yang bersemangat untuk melakukan perubahan, sekecil apapun perubahannya. Ya. Jangan berpikir tentang jasa dan macam-macam. Ya, pokoknya kita berpikir bahwa ini adalah bagian dari amal kita. Kita bersemangat untuk menjalankan tugas masing-masing. Ya. Dalam hal ini berarti sebagian besar adalah dunia pendidikan. Ya. Baik pendidikan di tingkat dasar, ya anak-anak sampai ke pendidikan tingkat lanjut. Ya. Bahwa ujung dari sebuah pendidikan adalah kepribadian. Nah, kepribadian inilah yang nanti akan membuat kehidupan akan semakin lebih baik ya. Bahwa teknologi harus membawa kepada well-being, kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan kemanusiaan. Itu aja mungkin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Gimana Pak Dr. Ferry? Kalau ya, Prof. Andi sudah tadi? Mungkin coba 2 kata aja, semangat sih. Gabate kudasai kata orang Jepang ya. Mas Nando ya. Gabate kudasai. Okay. Jadi insya Allah memang Indonesia ini mesti berubah, insya Allah berubah dengan memang generasi muda kita, generasi emas yang insya Allah kita doakan mereka jadi lebih baik daripada generasi kita aja. Insya Allah seperti itu. Dengan doa kita bersama. Amin. Kita pada alamin. Baik. Terima kasih. Kak Nando? Ya, dari saya yang pertama sebagai orang tua jangan ikut kompetisi yang istilahnya tadi anaknya cuma jadi monkey training, jadi cuma disuruh itu tanpa ada kreativitasnya. Jadi mungkin dari kita mencoba menghilangkan kompetisi-kompetisi seperti itu yang saya bilang itu pembodohan ya. Terus ya kita perlu komunitas sehingga kita bisa maju bersama. Apa lagi ya? Mungkin dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih para narasumber kita yang luar biasa ya. Jadi pesannya Prof. Andi tadi pesannya ayo kita mulai ya. Jadi perubahan itu betul kita mulai. Disambung dengan Dr. Ferry Hadi semangat gitu ya. Dan dari Pak Nando ya kita terhubung dengan komunitas ya. Jadi perubahan itu harus jangan mau dibodohin gitu ya. Ya. Dan semoga ini membawa perubahan dalam khususnya sosialisasi ya, edukasi robotika di Indonesia. Kita semuanya punya tanggung jawab untuk istilahnya pendinian teknologi ya bagi generasi kita, dan
yang sebenarnya itu bukan yang sekedar tadi itu pencet tombol start ya gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Andi, Dr. Ferry dan Pak Nando dan juga teman-teman semuanya yang hadir ya.